Kirim Mbak ya. Ya, Oke. sama-sama. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Setelah sebelumnya aku buat Desember budget dan sekarang sudah memasuki awal bulan, tentunya budget di bulan November harus dilakukan evaluasi. Jadi, di video kali ini aku akan melakukan monthly budget recap. Hal pertama yang aku rekap adalah untuk income. Karena bulan November aku ada tambahan penghasilan sebesar Rp550.000, jadi aku tulis di sisi kanan income. Kemudian recap untuk fixed expenses. Di sini aku hanya melakukan pengecekan item apakah sudah dibayarkan sesuai budget atau tidak. Jika tidak sesuai, maka aktual pembayarannya aku tulis di sisi kanan, seperti contohnya untuk listrik dan air, ternyata nominal yang dibayarkan lebih kecil. Selanjutnya beralih ke variable expenses. Untuk variable expenses ini, pembuatan recap harus mengacu pada tracker di halaman setelahnya. Pertama, untuk biaya makan, ternyata dalam 1 bulan kemarin, aku hanya menghabiskan biaya sebesar Rp329.500. Tips dari aku supaya uang makan ini bisa kita hemat adalah dengan membagi jatah uang makan ini ke dalam jumlah minggu yang kita inginkan atau yang ada dalam 1 bulan itu. Aku ambil 4 minggu, jadi hanya 400.000 yang kubagi 100.000-nya cadangan. Kemudian untuk transport, total biaya yang aku keluarkan sebesar Rp110.000. Untuk belanja bulanan, aku lakukan cuma 1 kali selama bulan November, total yang aku keluarkan sebesar Rp122.500. Kemudian untuk keperluan Stella dan Kevin, total pengeluaran sebesar Rp102.000. Ini Rp2.000 melebihi target. Sementara untuk pulsa, aku hanya mengeluarkan sebesar Rp25.000. Untuk sedekah, totalnya Rp70.000. Sementara pengeluaran untuk skincare aku habiskan biaya sebesar Rp84.000. Untuk sisa dana skincare ini selanjutnya aku simpan untuk keperluan di bulan Desember. Selanjutnya aku merekap untuk uang jajan. Di sini aku tidak terlalu banyak jajan di luar karena yang pertama aku selalu mengusahakan sarapan atau makan di rumah sebelum melakukan aktivitas di luar. Kemudian yang kedua aku selalu membawa bekal dan kadang-kadang untuk membeli barang itu aku pilih barang yang murah tapi berkualitas. Untuk Google Play dan jajan masing-masing sebesar Rp50.000 dan Rp67.000. Setelah pengecekan di masing-masing item dan merekap, sekarang mengkalkulasi aktual pembayaran dari masing-masing komponen budgetnya. Sedikit ulasan tentang mengelola keuangan pribadi.
Banyak dari kita percaya bahwa mengelola keuangan pribadi adalah aktivitas yang bikin ribet hidup sendiri, sehingga belum dimulai aja sudah kerasa malesnya. Padahal nggak sama sekali ya. Selama kita paham konsep yang tepat, mengelola keuangan pribadi pas baru pertama kali bekerja aja itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Jadi total pengeluaran untuk variable expenses ini sebesar Rp960.000, lebih kecil dari budget. Selanjutnya aku merekap pengeluaran-pengeluaran yang menggunakan dana darurat atau dana cadangan. Contohnya di sini ada untuk pembelian tabung gas dan baterai. Sekarang membuat rekap keseluruhan budget di halaman khusus evaluasi. Sering kita mendengar ada penyampaian bahwa masa muda itu cuma sekali, jadi harus dinikmati dan buat senang-senang. Sebenarnya itu prinsip ya, prinsip hidup. Alasan untuk menikmati masa muda dan kepengen semua hal yang bikin senang itu hak dari masing-masing individu. Apalagi pas baru pertama kali bekerja dan baru ngerasain gimana enaknya punya gaji bulanan. Sebenarnya nggak masalah kok mau menikmati hidup. Justru aku setuju banget bahwa hidup harus dinikmati. Tapi selain menikmati hidup, kita juga harus mulai bikin pondasi demi masa depan. Memang benar, masa muda itu cuma sekali. Tapi lebih benar lagi kalau masa muda itu nggak selamanya. Well, mengelola keuangan pribadi itu hanya melibatkan diri kita sendiri. Jadi, selama mampu mengontrol diri, maka 50% prosesnya sudah berhasil. Beda halnya dengan mencari uang tambahan yang melibatkan banyak pihak, sehingga besar kemungkinan kita nggak akan dapatin uang tambahan dengan cepat. Jadi, mari mulai dari apa yang mudah untuk kita lakukan ya. Oke, back to monthly budget recap. Penggunaan dana budget untuk tabungan tetap harus direkap juga ya. Contohnya untuk sinking fund 52 minggu challenge sama daily saving challenge itu tetap aku rekap di sini. Selanjutnya merekapitulasi semua pengeluaran. Jadi di sini total yang aku dapatkan sebesar Rp4.217.000. Di akhir tinggal menulis saldo balance-nya, yaitu income dikurangkan semua pengeluaran. Jadi Rp4.850.000 dikurangkan Rp4.217.000, totalnya Rp633.000. Jadi dana yang ada sama aku sekarang adalah Rp633.000. Sekarang saatnya mengecek saldo balance-nya itu apakah masih ada di dompet organizer aku atau enggak. Kita hitung bersama.
Jadi setelah dikalkulasi dan dicek, ternyata sisa dana budget yang ada di dompet organizer hanya sekitar Rp621.000. Memang seperti ini biasanya. Kenapa? Karena aku belum menghitung tabungan uang recehan aku. Sebagian sisa budget ini nantinya akan aku masukkan ke sinking fund sama tabungan mingguan. Selanjutnya bongkar celengan monthly saving challenge untuk bulan November. Kalau di total secara persetoran itu yang bisa aku dapatkan Rp185.000. Tapi kemarin aku melebihin 10.000, jadi di sini totalnya Rp195.000. Setelah melakukan evaluasi di budget bulan November, sekarang beralih ke bulan Desember untuk merekap belanjaan bulanan dan mingguan supaya terkontrol dan lebih tenang aja. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thanks for watching. See you next video. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.